Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang bab 13, yaitu mendistribusikan dan mempromosikan produk. Perkenalkan, nama saya Yoga Maulana Ardiansyah, NPM 094. Nama saya Ratna Dibudi Rahmawati, absen 084. Saya Yulia Indah Prastika, NPM 11. Saya Eka Erliana, NPM 116. Saya Anjela Salsa, NPM 117. Pembahasan dari kelompok kami dari bab 13, yaitu yang pertama bauran distribusi, yang kedua perdagangan grosir, ketiga retail, keempat distribusi fisik, kelima pentingnya promosi, dan yang terakhir penjualan personal. Yang pertama yaitu bauran distribusi. Bauran distribusi adalah perpaduan sebagai saluran distribusi yang menjadi sarana penyaluran produk dari sebuah perusahaan ke pengguna akhir. Perantara dan saluran distribusi. Perantara adalah individu atau perusahaan yang membantu pendistribusian suatu produk. Saluran distribusi adalah perantara yang menjual produk ke bisnis lain untuk dijual kembali ke konsumen. Retail adalah perantara yang menjual produk langsung ke konsumen. Distribusi barang dan jasa. Saluran distribusi adalah jalur yang dilalui produk dari produsen ke pengguna akhir. Saluran distribusi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu distribusi langsung. Dalam saluran langsung, produk beralih dari produsen ke konsumen atau pembeli tanpa perantara. Saluran distribusi eceran atau retail. Dalam saluran ini, produsen mendistribusikan produk konsumsi melalui pengecer. Distribusi grosir. Penjual produk dalam partai besar kepada pihak pengecer atau pihak dengan skala penjual lebih kecil. Pihak grosir menjadi perantara bagi produsen dan pedagang eceran di pasar saluran. Yang keempat, distribusi oleh agen atau pialang. Agen penjualan atau pialang mewakili produsen dan menerima komisi atas barang yang mereka jual. Pro dan kontra distribusi tidak langsung. Pro-nya yang pertama yaitu perantara dapat menyediakan nilai tambah dengan menyediakan informasi yang menghemat waktu dan memberikan ketersediaan produk dengan kualitas umum kapanpun dan dimanapun. Kontranya yaitu harga lebih tinggi, makin banyak anggota dalam saluran tersebut, makin banyak perantara yang mencetak laba dan mengenakan harga markup atau komisi. Strategi distribusi. Yang pertama, distribusi intensif atau intensive distribution, berarti mendistribusikan ke sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran. Yang kedua yaitu distribusi eksekutif atau exclusive distribution. Suatu manufaktur memberikan hak eksklusif dengan mendistribusikan atau menjual produk ke pedagang atau grosir. Yang terakhir yaitu distribusi selektif atau selective distribution. Suatu produsen memilih pedagang grosir dan peritel yang akan memberikan perhatian khusus dalam sistem penjualan mereka. Konflik saluran dan kepemimpinan saluran. Manufaktur dan penyedia jasa dapat mendistribusikan produk lebih baik saluran dan banyak pengecer bebas untuk melakukan kerjasama dengan produsen manapun sesuai kapasitasnya. Dalam kasus demikian, konflik saluran akan timbul. Konflik dapat diatasi melalui koordinasi dengan baik dan salah satu faktor utama yang mengkoordinasi beragam kegiatan organisasi kepemimpinan saluran. Yang pertama yaitu konflik saluran distribusi. Konflik saluran atau channel konflik terjadi ketika para anggota saluran tidak sepakat atas peran atau imbalan yang diperoleh. Yang kedua yaitu kepemimpinan saluran distribusi. Biasanya salah satu anggota saluran atau channel captain dapat menentukan peran dan imbalan dari pihak lain. Seringkali pemimpin saluran ini merupakan produsen dan pencetus jasa. Materi selanjutnya adalah perdagangan grosir. Perdagangan grosir merupakan
pelaku grosir independen yang secara sah memiliki barang-barang yang dihasilkan oleh beberapa produsen kemudian menjual barang-barang tersebut ke organisasi bisnis yang lain. Pedagang grosir jasa penuh, pedagang grosir yang menyediakan kredit pemasaran dan jasa perdagangan selain jasa jual beli konvensional, perdagangan grosir fungsi terbatas, perdagangan grosir yang memberikan jasa dalam rentang terbatas, contohnya seperti dropshipper. Kemudian ada agen dan pialang. Agen dan pialang bertindak sebagai perwakilan penjualan independen untuk berbagai produk perusahaan dengan menunjukkan barang dagangan kepada calon pembeli. Dan untuk toko retail, mereka menyediakan layanan seperti rak dan pajangan barang serta tata letak iklan. Kemudian ada e-intermediary, adalah anggota saluran distribusi berbasis internet yang membantu pengiriman produk kepada pelanggan atau yang mengumpulkan informasi mengenai berbagai penjual untuk dipaparkan kepada konsumen. Mereka membantu pengiriman produk dari produk ke pembeli. Syndicated seller praktik e-commerce di mana suatu situs web menawarkan situs lain komisi karena telah memberikan rujukan pelanggan. Kemudian ada shopping agent, adalah e-intermediary makelar dalam saluran distribusi internet yang membantu pengguna mencari produk dan harga tetapi tidak memiliki produk yang bersangkutan. Kemudian ada pialang B2B, perantara e-commerce yang memiliki situs web di mana terdapat informasi terkini hingga penawaran terakhir dengan pemasok yang memberikan harga terendah. Media bit hanya menghadirkan informasi secara tepat waktu dan menautkan bisnis satu sama lain. Yang ketiga yaitu retail, jenis-jenis toko retail konvensional. Yang pertama, peritel lini, berita yang menampilkan berbagai lini produk antara lain toko serba ada atau department store yang disusun ke dalam departemen khusus. Demikian pula dengan pasar swalayan atau supermarket dibagi menjadi beberapa departemen untuk produk yang saling berhubungan. Yang kedua yaitu peritel murah. Peritel murah atau bargain retail menghadirkan berbagai jenis produk dengan harga murah. Yang ketiga yaitu toko bahan kebutuhan sehari-hari. Jaringan toko barang kebutuhan sehari-hari atau convenience store menekankan pada akses lokasi yang mudah dijangkau, jam buka toko yang panjang dan layanan yang cepat. Retail non-toko, sebagian dari peritel terbesar menjual seluruh atau sebagian besar produk mereka tanpa mendirikan toko konvensional. Yang selanjutnya yaitu retail daring, adalah retail non-toko di mana informasi tentang produk dan jasa menjual terhubung dengan komputer konsumen memungkinkan konsumen untuk menerima informasi tersebut dan membeli produk dari rumah. Macam-macam retail daring yaitu yang pertama, katalog elektronik atau e-katalog, menggunakan pajangan produk yang dituju di dunia maya untuk memberikan akses instan dan informasi produk langsung kepada pelanggan retail dan bisnis. Yang kedua yaitu electronic storefront and cyber mall, adalah situs web komersional yang menjadi sarana konsumen untuk mengumpulkan informasi mengenai produk dan peluang pembelian, pesanan, dan pembayaran. Yang ketiga yaitu retail interaktif dan video retail video atau video retailing. Bentuk pemasaran interaktif yang sudah lama ada, memungkinkan penonton untuk berbelanja di rumah dan saluran televisi. Kemudian pembahasan keempat yaitu distribusi fisik. Distribusi fisik atau cycle distribution merujuk pada kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dari perantara atau produsen kepada pelanggan yang mencangkup operasi pergudangan, operasi transportasi, dan rantai pasokan sebagai strategi pemasaran.
Di sini operasi pergudangan terbagi menjadi dua, yaitu gudang pribadi, di mana gudang ini dimiliki dan menyediakan jasa menyimpan untuk satu perusahaan saja. Kemudian yang kedua yaitu gudang publik, di mana gudang ini beroperasi secara mandiri dan untuk menyimpan banyak perusahaan. Kemudian operasi transportasi. Melalui jalur transportasi baik darat, air, maupun udara, distribusi produk akan lebih mudah untuk tujuan dengan jarak jauh yang dapat meminimalisir biaya besar dalam proses distribusi. Kemudian yang ketiga yaitu rantai pasokan sebagai strategi pemasaran. Rantai pasokan mengandalkan distribusi sebagai ujung tombak strategi bisnis. Pendekatan ini mensyaratkan penilaian, perbaikan, dan pengintegrasian keseluruhan aliran kegiatan pemasok hulu, perdagangan grosir, pergudangan, transportasi, pengiriman, dan layanan tindak lanjut yang terlibat dalam pemindahan produk dari produsen kepada pelanggan. Materi selanjutnya adalah pentingnya promosi. Pesan keseluruhan yang dikirimkan membahas perusahaan kepada pelanggan mengenai produknya. Teknik promosi, terutama iklan, harus mengomunikasikan kegunaan, fitur, dan manfaat produk dan pemasaran menggunakan sejumlah alat untuk tujuan ini. Tujuan promosi, yaitu tujuan akhir promosi adalah meningkatkan penjualan. Selain itu, pemasaran dapat menggunakan promosi untuk mengomunikasikan informasi, memosisikan produk, menambah nilai, dan mengendalikan volume penjualan. Strategi promosi yang pertama, strategi tarik, adalah strategi promosi yang dirancang untuk menarik minat konsumen yang akan meminta produk dari peritel. Yang kedua, strategi dorong, adalah strategi promosi yang dirancang untuk mendorong pedagang grosir untuk memasarkan produk kepada konsumen. Bauran promosi adalah kombinasi alat-alat yang digunakan dalam mempromosikan suatu produk. 5 alat dalam promosi adalah iklan, penjualan personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan publisitas serta hubungan masyarakat. Yang terakhir, media iklan adalah ragam sarana komunikasi yang menyampaikan pesan penjual kepada calon pelanggan. Proses iklan cenderung lebih dinamis dan lebih berpengaruh kepada publik. Kemudian ada penjualan personal. Penjualan personal adalah suatu sarana promosi di mana tenaga penjual berkomunikasi secara empat mata dengan calon pelanggan untuk mengenali kebutuhan dan menyesuaikannya dengan produk yang ditawarkan. Situasi penjualan personal yang pertama adanya penjualan retail dan juga penjualan industri, di mana penjualan retail adalah menjual produk konsumen kepada pembeli untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Kedua, penjualan industri adalah menjual produk ke bisnis lain untuk tujuan produksi atau dijual kembali. Tujuan dari penjualan personal antara lain yang pertama, menjalin hubungan lebih lanjut pasca transaksi, menginformasikan kepada pelanggan terkait keunggulan produk yang ditawarkan, dan memberikan referensi produk kepada konsumen. Berikutnya ada proses penjualan personal. Yang pertama yaitu mencari calon pelanggan dan menilainya. Kedua, pendekatan. Ketiga, adanya presentasi dan demonstrasi. Keempat, penawangan keberatan. Dan terakhir, adanya penutupan penjualan. Berikutnya promosi penjualan. Kegiatan promosi jangka pendek yang dirancang untuk mendorong pembeli yang dilakukan konsumen, penjualan barang industri atau kerjasama dengan distributor. Teknik promosi. Yang pertama adanya kupon, kedua adanya premium, ketiga adanya program loyalitas, keempat adanya panjangan titik penjualan, dan yang terakhir adanya pameran dagang. Pemasaran langsung. Pemasaran langsung atau penjualan personal empat mata yang mendorong konsumen untuk membeli produk tidak dari toko retail dan diarahkan membeli produk dari rumah, tempat kerja, atau dengan menggunakan perangkat bergerak selama berpergian. Yang berikutnya yaitu publisitas dan hubungan bermasyarakat. Publisitas adalah sarana promosi di mana informasi mengenai perusahaan, produk, atau acara disiarkan oleh media massa umum untuk menarik perhatian publik. Berikutnya yaitu hubungan masyarakat, adalah informasi yang dipengaruhi perusahaan yang ditunjukkan untuk membangun itikat baik dengan publik atau untuk menangani situasi yang kurang mengenangkan. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.